Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan karena Dia Bapa yang begitu baik dalam hidup ini. Dia Bapa yang selalu merancangkan yang baik, tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Mari pagi hari ini sembah Dia, berikan syukurmu kepada Tuhan, saudaraku. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Oh, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik. Dia tak pernah merancangkan yang jahat bagi kita, saudara. Dia selalu baik dalam hidup. Oh, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih Tuhan bagaikan embun yang turun setiap pagi dalam hidup kita, selalu baru dan selalu baru. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari pagi ini ucapkan syukur kepada Tuhan, saudara. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah Dia rancangkan yang jahat dalam hidup. Oh, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Oh, kasih-Mu
bagai yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Oh, janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu, 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 kasih-Mu. Oh, kasih-Mu bagaikan embun yang turun setiap pagi, Tuhan, selalu baru bagiku. Oh, janji-Mu. Mari musik pujikan lagu ini, saudaraku. Musik pujikan lagu ini, mari mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kasih-Mu selalu berlimpah dalam hidup. Diratakan apa-apa Yesus. Mari mengucap syukur lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau selalu merancangkan yang baik, Tuhan. Rancangan-Mu damai sejahtera. Oleh karena itu pagi ini kami bersyukur kepada-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Oh, janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mengucap syukur buat kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu, kasih-Mu bagaikan embun yang selalu turun, tak pernah berhenti dalam hidup kami. Oh, Kau setia dalam hidup kami, Kau setia dalam hidup kami. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Mari mengucap syukur lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, Kau menunjukkan kasih setia-Mu atas hidup, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, 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 oh. Terima kasih, terima kasih.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kamu dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Thank you Lord. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia buat hidup kami. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari jemaat Tuhan yang merasakan kasih Tuhan pagi hari ini, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia setia, Dia setia, Dia setia, Dia setia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Menyediakan yang kami perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih, walaupun kami Tuhan di saat hidup kami mengalami keterpurukan, Kau tetap Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau selalu setia dalam hidup kami, walau melewati badai dalam hidup kami Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kamu, katakan Dia setia, Kau setia, Kamu, sekali lagi, Dia setia saudaraku, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, walaupun di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu, Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di sangat badai.
di saat badai. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh, sungguh baik Yesus. Oh, sungguh baik. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, walaupun badai sedang menghampiri hidupmu, yakinlah bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang selalu baik dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mulai bersyukur lagi kepada Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Nya, buat kemurahan. Dia limpahkan selalu baru dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik. Kira takara bapa takara payasya takara kira takara payasya. Bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Damai sejahtera selalu Kau beri dalam hidup kami. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, mari mengucap syukur saudaraku. Mari mengucap syukur saudaraku. Kau baik, 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 Yesus, Kau baik. Oh, bersyukur, bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, berlimpah kasih-Mu atas hidup. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira-kira banyak syukur. Oh, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun juga kasih-Mu atas hidup kami, selain bersyukur, selain menyembah Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik, 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 Kau baik. Mari lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi sampaikan syukur, sampaikan terima kasih-Mu kepada Tuhan, saudara. Selalu berlimpah kasih-Nya dalam hidup kita. Oh ya Yesus, oh ya Yesus, oh ya Yesus. Kirata karamata karapaya siata karamasi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, kirata karamata karapaya siata karamasi. Kirata karamata karapaya. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau tempat perlindungan kami. Kau gunung batu kami Tuhan. Oh,
gunung batu, dia gunung batu pertolongan kita saudaraku. Oh di dunia, oh di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, dia gunung batu kita, dia sumber pertolongan kita saudara. Jangan berharap kepada siapa, berharaplah hanya kepada Tuhan, karena dia Allah yang selalu melindungi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami yang teguh, yang tak pernah meninggalkan kami. Iya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan lagi, ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Terima kasih Yesus, Kau begitu baik dalam hidup kami, tak tertandingi Engkau. Oh, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu, Kau selalu menjadi andalan kami Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami datang dengan membawa segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang selalu merancangkan yang baik, merancangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi ini kami bawa doa kami, pergumulan hidup kami hanya kepadamu. Kami tahu Kau sumber jawaban.
Tuhan, ini setiap kami Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu saja Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, kami bersepakat. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk generasi muda Tuhan yang ada di Efrata. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk generasi muda Tuhan, khususnya youth Tuhan, teens yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus yang ada. Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat, hati yang mengasihi, semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi jiwa-jiwa yang kami boleh layani Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan ada tua yang terjadi. Kami rindu Tuhan semakin hari Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh Tuhan ada Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak muda, setiap anak-anak kecil ini Tuhan boleh semakin hari Tuhan semakin banyak yang datang Tuhan untuk beribadah. Mereka boleh bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan ketika anak-anak kecil ini Tuhan boleh semakin besar Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang hebat, mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, hidup berkenan dan juga Tuhan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Juga untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, di masa muda ini Tuhan, pakai setiap mereka Tuhan untuk jadi saluran berkat di mana mereka berada. Pakai setiap mereka Tuhan untuk terus berjalan di dalam track-Mu Tuhan, supaya Tuhan di masa muda ini Tuhan menjadi masa yang indah Tuhan, menjadi masa yang penuh dengan proses. Tapi Tuhan anak-anak muda ini Tuhan tidak mengikuti dengan perkembangan zaman yang mungkin Tuhan dunia ini tarik Tuhan. Biarkan Tuhan anak-anak muda di tempat ini Tuhan semakin mengasihi Engkau, menjadi anak muda yang takut akan Engkau, yang tidak mengikuti Tuhan arus dunia yang jahat ini Tuhan, tapi menjadi berkat, menjadi dampak buat sekeliling mereka, buat keluarga mereka Tuhan, buat dimanapun sekolah mereka, kampus mereka Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bawa doa kami Tuhan, setiap kerinduan kami sungguh melihat anak-anak kecil ini menjadi suatu bibit yang baik sampai mereka tumbuh Tuhan, menjadi ada anak di teens, di youth Tuhan, sampai mereka nanti boleh berkeluarga Tuhan. Mereka menjadi anak hidup yang takut akan Engkau, memiliki nilai, memiliki visi yang hidup takut akan Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai setiap para pelayan Tuhan, Tuhan juga pakai untuk membawa firman Tuhan. Biar Tuhan apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kami. Kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan hati kami siap untuk ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita kembali bertemu dalam saat teduh pemuritan. Saya bersyukur kita sudah masuk pada doa puasa hari yang ke-36. Ya Bapak Ibu, berapa banyak dari antara Bapak Ibu yang tidak pernah bolong. Jadi dari hari pertama sampai hari ini masih tetap puasa. Wah, luar biasa, puji Tuhan ya. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul pagi hari ini, hidup yang diberkati. Kita mau sama-sama belajar bagaimana hidup yang diberkati. Nah Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai 25. Kita berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Menarik kalau kita baca firman Tuhan hari ini dari Amsal 11 ini. Kalau dulu Bapak Ibu ya, saya waktu kecil selalu diberitahu bahwa ayo hemat, ayo menabung, ayo belajar untuk mengelola uang. Nah, tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, ada yang menyebar harta tetapi justru bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun
hidupnya justru selalu berkekurangan. Nah, menyebar harta yang bagaimana yang membuat kita bertambah kaya. Di Amsal 11 ayat 25 bahkan dikatakan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Prinsip hidup yang diberkati. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang bagaimana kita menjadi murah hati. Nah, orang yang murah hati itu biasanya orang yang memiliki empati yang tinggi. Bukan hanya sekedar simpati, bukan hanya sekedar kasihan ya, sudah selesai sampai di situ, tapi betul-betul empatinya itu sangat tinggi. Punya empati yang sangat besar, punya belas kasihan yang sangat besar kepada orang lain. Orang yang hidupnya mau diberkati, yang pertama mereka harus murah hati, harus punya empati yang sangat tinggi. Yang kedua, tidak pelit ya, tidak perhitungan, apalagi mengungkit-ungkit apa yang sudah pernah diberikan kepada orang tertentu. Bapak Ibu, saya dari kecil hidup di Semarang, bahkan dari lahir saya lahir di kota ini. Nah, kota ini identik dengan orang-orangnya yang pelit atau medit ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita berkata, lah aku orang Semarang kok, ya pasti harus pelit toh, oh gitu ya, atau aku biasa begitu kok, diajari untuk hemat dan sebagainya. Hari ini ayo bertobat, karena Alkitab berkata orang yang menyebar harta akan bertambah kaya, tapi kita yang menghemat secara luar biasa justru selalu berkekurangan. Tentu saja Bapak Ibu melakukannya dengan bijak. Tapi kalau kita melihat orang perlu dibantu, kita melihat orang perlu untuk diberkati, jangan tahan hati kita, jangan tahan tangan kita untuk memberkati orang lain. Seberapa banyak seringkali kita merasa bahwa kita kasihan nih sama orang ini, tapi kita tahan diri kita untuk tidak memberkati dengan alasan takutnya nanti dijaga takutnya nanti terus jadi minta-minta terus. Bapak Ibu, ada waktu untuk kita berhikmat, berhenti menolong seseorang. Tapi untuk sesuatu yang digerakkan Tuhan lewat hati kita, jangan tahan diri kita untuk memberkati orang lain. Kadang-kadang seringkali ketika kita melihat cerita atau kisah seseorang, kemudian hati kita tergerak oleh belas kasihan. Nah, kalau itu terjadi, kalau hari itu hati kita rasanya kasihan dan ingin memberkati orang lain, jangan pikir-pikir terlalu banyak Bapak Ibu. Ayo miliki hati yang murah hati, yang tidak pelit, yang kalaupun orang itu kemudian tidak tahu yang namanya berterima kasih, kita tidak ungkit-ungkit. Kita benar-benar ikhlas, benar-benar hati kita karena empati yang besar, hati kita ingin memberkati, ya sudah, nothing tulus, berkati saja ya. Dan yang paling penting adalah tidak memandang rendah orang yang kita bantu, apapun keadaannya. Seringkali ada begitu banyak orang yang ketika dia menolong orang lain, ketika dia memberkati orang lain, ketika dia merasa dia bantu orang lain, Bapak Ibu, kemudian dia merasa ada di atas daripada orang itu, stratanya lebih tinggi daripada orang itu. Hati-hati dengan sikap hati yang demikian, karena orang yang murah hati memberi ya memberi saja, menolong ya menolong saja, tapi tidak lagi mengungkit, tidak lagi merasa kita yang ada di atas. Bapak Ibu mau diberkati, amin. Kalau kita mau diberkati, ayo jadi orang yang murah hati, ayo jadi orang yang mau menolong, tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Bapak Ibu Saudara, satu kali dulu Bapak Ibu ketika saya baru awal-awal menikah gitu ya, ada satu orang yang pada waktu itu diminta atau dibayar oleh orang lain untuk menagih hutang papa saya ke rumah. Jadi pada waktu itu papa punya hutang sama si A, dan si A ini membayar orang lain untuk menagih hutang. Jadi yang namanya ya anggaplah debt collector, bayar
bayaran gitu ya, debt collector yang bukan kerja sebagai debt collector, tapi memang dia khusus dibayar pada waktu itu untuk menagih papa. Nah, tentu saja kalau dia datang ke rumah, tidak mungkin dengan baik-baik, tidak mungkin dengan ayo kapan hutang papanya dibantu bayar gitu, enggak Bapak Ibu ya. Dia bentak-bentak, dia permalukan di depan tetangga, dan aduh itu sungguh memilukan, sungguh menyakitkan hati saya. Dan hari itu suami saya kan ibaratnya baru suami baru gitu ya Bapak Ibu, keluarga baru bagi saya. Nah, itu membuat saya malu dengan suami. Saya begitu malu, dan hari itu saya betul-betul merasa ini orang luar biasa. Nggak ada ngomong baik-baiknya Bapak Ibu, padahal yang hutang bukan saya. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, ketika mungkin 5 tahun, betul ya, 5 tahun kemudian ketika saya sedang menolong, sedang sebagai divisi beasiswa di satu sekolah, orang ini, debt collector ini datang mendaftarkan anaknya ke SMP. Bapak Ibu Saudara, saya ingat betul orang ini, dan saya punya wewenang pada waktu itu untuk memutuskan diterima atau tidak beasiswanya. Saya pada waktu itu punya wewenang untuk melebih-lebihkan hasil survei kalau saya mau, karena saya yang survei di rumah itu. Tapi hari itu saya belajar untuk menekan ego saya. Saya belajar untuk bermurah hati, mengeluarkan sisi belas kasihan buat menolong anak ini. Saya belajar melihat anaknya, bukan bapaknya. Dan hari itu singkat cerita, anak ini lolos dapat beasiswa dan SPP di tahun 2015 atau 2014, hanya sekitar 50 sampai 100 ribu saja di SMP swasta. Bapak Ibu Saudara, orang yang murah hati tidak punya alasan untuk menolong. Oh lah, karena dia baik kok ya tak tolong. Oh ya, karena dia dekat kok ya tak tolong. Tidak. Saya tidak bilang saya murah hati Bapak Ibu ya. Saya masih tetap belajar. Saya masih tetap manusia. Saya masih belajar. Tapi saya bersyukur hari itu saya menang. Saya bisa bermurah hati ke orang lain. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah ketika kita menolong orang lain, apakah belas kasihan kita timbul hanya karena alasan-alasan yang menguntungkan diri kita sendiri? Kalau itu bukan murah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita murah hati, empati kita, belas kasihan kita timbul karena Tuhan yang menaruhnya di hati kita. Bukan karena orang ini baik, bukan karena orang ini berjasa sama kita, bukan karena orang ini dekat dengan kita. No. Bahkan ketika orang ini jahat sekalipun sama kita, ayo belajar untuk bermurah hati sehingga hidup kita semakin diberkati. Yang kedua, prinsip hidup yang diberkati adalah menabur kebaikan. Bapak Ibu Saudara, menabur kebaikan itu dapat membuat orang lain merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Bukankah kita ini dipanggil untuk menjadi berkat? Bukankah kita ini dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain? Bukankah kita ini dipanggil untuk menjadi contoh, untuk melihat, supaya orang lain melihat Kristus di dalam hidup kita? Oleh sebab itu, mari tabur kebaikan. Mari tabur segala sesuatu yang baik kepada semua orang, orang yang baik maupun orang yang tidak. Ayo belajar menabur kebaikan. Orang yang menabur kebaikan tidak harus kaya dulu. Bapak Ibu Saudara, bahkan kadang-kadang gak dibutuhkan harta untuk menaburkan kebaikan. Kadang-kadang kita tidak butuh uang yang banyak, kita tidak butuh jadi kaya buat kita jadi orang yang baik. Bagaimana menabur kebaikan? Kita bisa melakukannya dalam perkataan dan tindakan kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat yang cerita dengan saya. Jadi anaknya ini baru mau melahirkan ceritanya ya Bapak Ibu. Sedang di rumah sakit mau melahirkan, kemudian ada yang menjenguk
anak ini dan kemudian dia bilang, wah, dia ceritakan Bapak Ibu, sepertinya mau bercanda, sepertinya mau mau menghibur gitu. Tapi dia ceritakan pengalaman dari istrinya. Wah, dulu istri saya pada waktu sesar itu begini, lama sekali begini. Bapak Ibu, perkataannya, tindakannya sebetulnya ingin memberi semangat, memberi contoh kepada orang yang sedang mau sesar. Tapi tanpa disadari, perkataan dan tindakan itu menjadi membuat orang ini ketakutan, membuat si ibu yang akan melahirkan ini jadi semakin khawatir, ragu-ragu, tidak menyemangati, tapi justru melemahkan. Nah, hari ini ayo hati-hati dengan perkataan kita. Ada begitu banyak orang yang mengatakan yang tidak baik karena memang mungkin situasi yang dialaminya tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik karena mungkin dia menerima yang tidak baik dari orang lain. Tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita adalah orang-orang percaya, kalau kita adalah orang-orang yang diberkati, ayo tabur kebaikan dalam waktu, kondisi, situasi yang bahkan tidak baik sekalipun. Menabur kebaikan boleh dilakukan di mana saja Bapak Ibu. Di mana saja kita berada, di mana saja kita ditempatkan, di mana saja kita sedang melayani, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kondisi apapun. Ayo jaga lidah kita untuk tetap melakukan, mengatakan yang positif, yang baik. Pikirkan sekali lagi apa yang akan kita katakan kepada orang lain. Apakah yang kita katakan ini memberkati orang lain atau justru melemahkan? Apa yang kita lakukan ini membuat orang lain merasa ada Tuhan hadir di dalam hidupnya, melihat ada Tuhan yang penuh kasih melingkupi hidupnya, atau justru yang kita lakukan ini membuat orang jadi kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maukah kita hidup diberkati? Mari tabur kebaikan mulai dari hari ini. Prinsip hidup yang diberkati yang ketiga adalah ketika kita sukacita dalam memberi. Kalau kita punya kebahagiaan, sukacita, tidak bersungut-sungut, tidak merasa terpaksa ketika kita memberi, ketika kita sedang memberkati orang lain, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Tapi Bapak Ibu, berikan sesuai dengan apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Jangan menanggung orang lain. Bapak Ibu Saudara, ada teman saya yang selalu ingin memberi, selalu ingin memberkati orang lain, meskipun hidupnya berkekurangan, tapi caranya salah. Satu kali ada temannya butuh pinjaman uang, dia sendiri tidak punya Bapak Ibu, tapi kemudian dia pinjamkan temannya ini. Saking baiknya, saking pengen memberi, dia pinjamkan lagi ke orang lain, ke rentenir yang ada bunganya. Bapak Ibu Saudara, hanya uang 1 juta atau 2 juta, tapi bunganya 200.000 setiap minggu. Dia tanggung. Dan singkat cerita, sampai orang yang diberi pinjaman ini tidak bisa membayar lagi, teman saya ini jadi penanggung hutangnya. Dia jadi beban buat dia, bayar bunga segitu besar, dia sendiri tidak bisa tutup hutangnya. Sampai kemudian dia terlilit semakin besar dan semakin besar. Jangan jadi penanggung sesama kita. Ayo sukacita dalam memberi, tapi memberi dari apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Beri dengan rela, bukan karena terpaksa, bukan karena sedih. Ayo mari yakin bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Pemimpin saya pada waktu sekian tahun yang lalu Bapak Ibu, seorang ibu dengan 2 anak. Satu hari beliau hanya punya uang 100.000 rupiah
di tahun sekitar 2009-2008. Itu uang yang tidak bisa dibilang banyak Bapak Ibu ya, sangat sedikit. Hari itu ada seorang ibu yang datang ke rumahnya dan dia berkata, "Bu, anakku ada 8 dan aku hari ini sudah tidak punya beras sama sekali." Ibu ini bingung. Dia bilang, "Aku cuma punya uang 100.000. Ini uang terakhir yang aku punya. Ini baru tanggal sekitar 18 atau 19 pada waktu itu. Dan kalau uang ini tak kasih, 2 anakku yang butuh susu, aku tidak bisa beli." Saudara, dalam pergumulannya, dalam sekian menit itu, pada akhirnya dia berkata, "Ayo Bu, kita beli beras." Dia ajak ibu ini yang punya anak 8 pergi ke Alfamart beli beras. Singkat cerita, uangnya hanya tinggal beberapa puluh ribu rupiah. Betul saudara? Hari itu dia pulang, dia berkata, "Tuhan, aku cuma punya uang sekian puluh ribu ini." Tapi hatinya penuh dengan damai sejahtera karena dia nurut sama Roh Kudus, karena dia yakin pada hari itu Tuhan berkata, "Kasih, beri." Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, dia pulang ke rumah. Ibu yang punya anak 8 ini pulang dengan bahagia karena bawa beras. Kemudian dia angkat kaleng susu anaknya, dia bilang, "Tuhan, tinggal segini. Tuhan tahu loh sampai berapa hari." Bapak Ibu Saudara, sekitar 2 jam kemudian, dia tidak ngomong dengan siapa-siapa, dia tidak cerita dengan siapa-siapa, tapi 2 jam kemudian ada orang yang ketuk pintu rumahnya. Lalu dia bilang, "Sar, ini ada berkat sedikit buat kamu." Dan ketika dia buka, dia takjub Bapak Ibu Saudara, karena berkat yang diterima bisa buat beli 10 kaleng susu buat 2 anaknya. Puji Tuhan. Ketika kita punya sukacita dalam memberi, ketika kita tidak terpaksa, ketika kita tidak bersungut-sungut dalam memberkati orang lain, maka hidup kita akan semakin diberkati. Maka apa yang Alkitab tulis tidak pernah salah, apa yang Amsal tulis tidak pernah salah. Ketika kita menyebar harta, yang dalam arti dengan hikmat membagikannya buat orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, Tuhan berjanji kita akan bertambah kaya. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang tidak mau kaya di sini. Semua orang pengen kaya, amin. Semua kita pengen hidup berkelimpahan, bukan sekedar berkecukupan. Caranya adalah ayo memberkati orang lain. Kita hidup diberkati untuk memberkati. Tapi orang-orang yang berkata, "Aku cuma punya ini, aku pegang ini buat diriku sendiri." Alkitab berkata kalau kita egois, kalau kita mementingkan diri sendiri, kalau kita menghemat luar biasa, justru kita semakin berkekurangan. Karena siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang banyak memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hidup yang diberkati adalah hidup yang menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Karena prinsipnya lebih banyak menabur, maka kita akan menuai semakin berkelimpahan. Seberapa banyak hari ini kita menabur berkat, bukan dari apa yang tidak kita punya. Tuhan tidak hitung berapa nominal yang kita berikan. Tuhan tidak hitung apa saja perkataan atau tindakan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini bukan tentang nominal. Ini bukan tentang harta saja. Tapi bagaimana kita menabur kebaikan. Bagaimana kita murah hati terhadap orang lain. Satu hari Bapak Ibu, saya pernah ada satu orang yang tiba-tiba datang dengan kepala yang bocor, berdarah-darah. Wah, darahnya banyak, dia tutup dengan anduk dan anduknya itu sudah tembus darah semua. Saya bingung apa yang harus dilakukan, sementara saya tidak punya uang pada waktu itu untuk bawa dia ke rumah sakit. Tapi karena keadaan yang demikian, akhirnya saya bawa
ibu ini ke rumah sakit Karyadi di IGD Bapak Ibu sekian belas tahun yang lalu. Dokter yang menangani bilang, Bu, isi administrasi dulu. Terus kemudian dia bilang, Bu, tolong ya deposit dulu. Ini kira-kira habisnya sekian ratus ribu, Ibu deposit dulu. Bapak Ibu Saudara, saya bingung. Saya enggak tahu ini bagaimana caranya karena saya enggak punya uang. Tapi hari itu saya bilang, tolong ya, ini dijahit dulu atau diapain dulu, diproses dulu. Mengenai deposit ini nanti saya bahas lagi. Saya kemudian telepon teman saya bilang, ini ada kasus kayak gini. Aku lagi di rumah sakit Karyadi, kamu bisa enggak bantu aku ke sini? Ketika dia datang, kemudian dia lihat, lalu dia bilang, oke, saya yang deposit. Ibu ini kemudian stick jahit, singkat cerita, dan bisa pulang. Bapak Ibu, kalau hari itu kita nggak tolong ibu ini dengan cepat, ini bukan kejadian pagi hari atau siang hari, ini malam hari, jam sekitar 8:30 malam. Kalau hari itu kita nggak tolong, mungkin ibu ini nggak selamat. Karena dari suster yang menangani bilang, Bu, harus tetap sadar ya Bu, nggak boleh tidur, harus tetap bangun. Karena kalau tidur itu bisa jadi penurunan kesadaran. Saya bersyukur saya punya teman yang murah hati. Saya bersyukur saya punya teman yang ketika mendengar satu case tertentu, dia tidak pikir panjang buat menabur kebaikan. Dia tidak pikir panjang untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara, yang saya lakukan cuma bertindak dulu dengan cepat. Tidak pikir panjang dulu. Ayo bertindak dengan cepat sesuai dengan arahan Tuhan. Jangan pikir ini orang nanti berterima kasih atau tidak, itu urusan nanti. Tapi yang pertama-tama harus kita lakukan, pikirkan dulu urusannya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini, kalau hidup kita mau diberkati, kita harus jadi berkat dulu. Kita dipanggil untuk jadi saluran. Jangan jadi saluran yang mampet. Bapak Ibu, kalau got mampet, atau pipa pembuangan cuci piring kita mampet, itu menyusahkan, betul ya? Satu kali akan tidak bisa dipakai karena air yang jatuh tidak bisa mengalir turun. Satu kali akan penuh dan tidak bisa diisi lagi. Demikian pula hidup kita. Kalau kita tidak pernah salurkan berkat yang dari Tuhan, satu kali akan full, gak bisa diisi lagi. Maka hidup kita stagnan di situ. Kalau hidup kita mau diberkati, mari menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuji menyembah-Mu hari ini. Juga terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya hari-hari di mana kami sedang berpuasa ini, kami akan melihat mujizat pertolongan Tuhan yang semakin nyata. Terima kasih Tuhan, berkati semua tim yang sudah melayani hari ini, juga khususnya Ibu Sylvie yang sudah sharing firman, pakai semakin dahsyat dan menyenangkan hatimu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kiranya apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kami melihat campur tangan Tuhan semakin dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, masuk hari dengan sukacita, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.